Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas hari ini, dan marilah kita memohon pimpinannya, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita pada hari ini sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita menyatukan hati kita, kita bersama-sama menyanyikan NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar pegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menaikkan puji-pujian kami, sembah sujud syukur kami. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu di dalam kami menjalaninya. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Kami juga memohon pimpinan-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 30 yang demikian. Lalu Raja Daud menjawab, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di hadapannya. Raja kemudian bersumpah dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan aku dari segala kesesakan, pada hari ini akan kulaksanakan sumpah yang pernah kuucapkan kepadamu, demi Tuhan Allah Israel, Salomo anakmu akan menjadi raja sesudah aku. Dialah yang akan duduk di atas tahtaku, menggantikan aku. Amin." Pada masa tua Daud, anak-anak Daud berebut kekuasaan. Pada saat ini, anak Daud yang bernama Adonia, yang lahir dari Hagit, mencoba merebut posisi sebagai raja. Padahal Daud sudah berjanji kepada Batseba bahwa yang akan menjadi raja adalah anak dari Batseba yang bernama Salomo. Tetapi Adonia sudah mendahului dengan cara dia mengumpulkan dukungan dari Yoab, Abiatar. Dia mengadakan pesta lalu mengangkat diri menjadi raja. Dan disinilah Raja Daud kemudian memanggil Batseba, lalu Raja Daud menjelaskan kepada Batseba bahwa Salomolah yang akan diurapi menjadi raja. Di sini kita melihat, meskipun Daud hanya manusia biasa, tetapi Daud memegang janjinya. Dia tetap melakukan penabisan Salomo sebagai raja Israel sebagai penerusnya. Daud manusia biasa,
tetapi Daud tetap memegang janjinya. Sekarang mari kita renungkan. Tuhan pemilik langit dan bumi berkali-kali janji kepada kita. Bukankah kita juga harus percaya dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan kita? Batseba percaya kepada Daud bahwa Daud akan menepati janjinya, dan akhirnya Batseba melihat janji Daud terwujud di dalam hidupnya. Demikian pula dengan kita, marilah kita juga percaya kepada janji-janji Tuhan, supaya janji Tuhan itu terwujud di dalam hidup kita. Memang seringkali kita juga berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menjadikan kita lupa terhadap janji Tuhan. Jangan sampai menjadikan kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia menanti janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu setia menanti janji-Mu dengan percaya. Berilah kekuatan kepada kami Tuhan, supaya kami selalu dekat kepada Engkau. Kami mengucap syukur atas hari ini, kami memohon pimpinlah kami di dalam kami melaluinya. Berkatilah orang-orang yang kami jumpai pada hari ini, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Tolonglah bagi mereka yang sakit maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan mereka. Bagi yang sedang di dalam pergumulan kehidupan, tolonglah mereka, supaya mereka tetap percaya akan janji-Mu dan pertolongan-Mu. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, kemarin kita telah melihat rest area 260B, dan mari kita melanjutkan perjalanan kita. Mari. Kita meninggalkan rest area 260B tepat pukul 12:30. Perjalanan kita ini masih menempuh jarak 300 km lagi. Nanti kita lihat sampai rumah jam berapa ya. Nah, ini kita keluar dari rest area 260B. Nah, sekarang kita gabung ke jalan tol. Namanya jalan tol mana ya? Karena kita sudah lewat Batang. Mungkin Batang Cirebon ya. Kita ikuti ya. Nah, pada pukul 1:30 kita masuk tol Cipali. Dulu di sini ada gerbang tol yang menandakan masuk tol Cipali, tetapi sekarang gerbang tol di tengah-tengah itu dihilangi semua. Jadikan satu di Cikampek Utama.
Nah, ini kita udah masuk tol Cipali. Kita mulai dari angka 189. Nah, dulu pintu tolnya di sini. Makanya ada apa? Garis kejutnya itu ya. Ini kan dulu kan pintu tol ini, lihat nih. Ini dulu kan gerbang tol ini. Nah, sekarang dihapus semua. Pukul 3 kurang 15 menit kita keluar tol Cipali. Nah, ini kan tadinya pintu tolnya, cuma sekarang sudah tidak difungsikan. Nah, dari tol Cipali ini sebentar lagi kita akan bergabung ke tol Cikampek. Jadi ini kita udah keluar dari tol Cipali di kilometer 80. Nah, mulai KM 72 kita masuk tol Cikampek. Nanti di depan ada pintu tol Cikampek Utama. Dan di situ kita membayar. Kan tadi kita nge-tap kartu di pintu tol KITB Batang. Nah, nanti kita nge-tap untuk membayar di pintu tol Cikampek Utama. Nanti kita lihat di kilometer berapa ya. Ini kalau mau ke Bandung ini belok kiri, Bandung Karawang. Nah, pintu tol Cikampek Utama itu di kilometer 70. Jadi hanya 2 km dari kita tadi bergabung ke jalan tol Cikampek. Nah, di sini kita akan kepotong saldo, kita akan melihat berapa rupiah yang kepotong. Rp374. Jadi 374 kita bayarnya dari pintu tol KITB. Nah, ini di tol Cikampek kilometer 70. Nah, di KM 60 tol Jakarta Cikampek ya, 62B ini ada rest area. Nah, di sini ada rumah makan Ciganea. Dan itu enak. Tol Jakarta Cikampek ini tol yang sudah sangat lama ya. Di sini. Sini kan? Bukan, kayaknya di belakang. Di belakang. Pojok kok aku ingat. Hah? Dulu aku ingat di pojok kok. Ah, salah. Salah lah. Oh, kita salah. Dulu di belakang buat lewat truk-truk.
Ciganea di mana ya, Pak? Oh, di sebelah sana, Pak, seberang, Pak. Oh, lewatnya mana? Hah? Oh, ke arah SPBU. Oh ya, masih. Ya, Oh, kita ke sini. Nah, ini IHC nih. IHC singkatan apa? Ibu Hajah Ciganea. Nah, itu IHC. Oh, tapi ngelewati kemacetan. Jadi kita lewat sini. Lewat mana ini? Bisa nggak lewat? Lewat sana bisa nggak? Bentar, saya tanya ini Paknya. Terus. Pak, mau ke Ciganea lewat mana? Ke sana ya? Ya, masih. Ini terus ke sana. Sebenarnya nggak sulit, cuma kita belum terbiasa. Di sini ada bakmi Jawa Gunung Kidul. Di sebelahnya ada mie bakso Solo. Ciganeanya mana ya? Oh, itu IHC Haji Ciganea. Nah, di sini kita mau belok kiri, kita mau cari parkir. Ada parkir pas di depannya. Mau makan lagi. Sedia sate Marangi khas Pleret Purwakarta. Ini kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Daun tespong. Nah, yang menarik dari rumah makan di sini adalah adanya ini lalapan ini. Daun tespong. Adanya di sini. Aku coba Daun tespong ini udah pernah lihat tuh, kayak seledri ya. Tapi bukan. Ini rasanya apa? seger. Segar sekali rasanya daun tespong ini. Coba cabut. Kalau iya nih kayak Dagangnya kayak kangkung. Dagang kayak kangkung. kayak kangkung, tapi ini kayak seledri. Daunnya kayak seledri. Tapi bukan seledri, ini daun tespong namanya. Cuma ada di sini Ciganea. Ya, cuma ada di Ciganea. Daerah Subang. Ya, ini daun tespong ini. Sambelnya. Dan sambelnya juga ini enak. Ini. Pukul 4 kita berangkat dari rest area 62 Tol Jakarta Cikampek. Nah, di KM 48 kita akan masuk ke Tol MBZ. Kalau lewat bawah kok rasanya kayak penuh sekali itu ya kendaraan. Nah, kita akan lewat jalan layang MBZ. MBZ ini hanya untuk kendaraan kecil. Kalau untuk kendaraan truk itu nggak bisa, bis juga nggak bisa. Karena dibatasi ini, lihat. Nih, ada ini. Tingginya maksimal 2,1 meter. Nah, ini MBZ ini kita mulai dari angka 47. Nah, kita akan naik jalan tol MBZ. Ini jalannya di atas jalan tol Cikampek. Jadi untuk mengurangi kemacetan di daerah Bekasi, Cibitung, dibuat jalan tol ini. Nah, jalan tol MBZ ini sejajar dengan rel kereta cepat itu sebelah kiri kita. Itu rel kereta cepat. Jadi kalau ada kereta itu kelihatan. Yang
yang ini sudah ini rel kereta cepat ini. Ya semoga ada kereta ya. Itu ada bus itu kelihatan nggak? Cepet ya busnya ya. Nanti kita pelanin ya. Nah, kita sampai di gerbang tol Limau. Di sini kita bayar. Kita nempel di sini. Pukul 17:35 kita sampai di pintu tol Parigi. Jadi kita sebentar lagi sampai rumah. Kita sebentar lagi akan sampai pintu tol Parigi. Jalannya muter seperti ini. Nah, inilah gerbang tol terakhir dalam perjalanan kita. Dari kita masuk tadi dari tol kawasan industri Batang. Nah, sekarang berakhir di pintu tol Parigi. Udah ya, sampai sini dulu.